Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Bapak Ibu, mohon maaf dari Pak Gubernur, dari Jerman, jadi potong setengah jam. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Wagub dan Bapak Ibu sekalian. Kami bersama Puromas, Jakon dan Lampi DB melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Sebagai ilustrasi saja supaya kita mengingat apa yang sudah kita lakukan dan apa saja yang akan kita lakukan secara itu, bahwasanya pada dasarnya memang ada suatu perubahan dari sesuatu yang tadinya tidak berarti menjadi sesuatu yang berarti dengan membuat high quality park, di mana punya fungsi-fungsi yang secara teknis soal air, taman dan sebagainya, tetapi juga memberikan manfaat sebagai daerah yang terdiri. Ada beberapa parameter yang kami tetap pegang. Yang pertama kali adalah fungsi waduk. Secara volume horizontal itu relatif sama sebenarnya, tetapi secara volume terjadi suatu kenaikan dari 65.000 menjadi 180.000. Yang kedua berkaitan dengan kualitas air. Karena dalam pembakaran atau sebagainya, maka kualitas air itu akan dilakukan suatu fungsi-fungsi filtrasi yang dilakukan sejak hulu. Itu akan memberikan suatu dampak yang bagus dan air di situ akan dapat menjadi air baku. Hal yang lain yang secara signifikan bisa memberikan suatu value dan pembelajaran bagi daerah-daerah Jakarta dan seluruh Indonesia, bahwasanya pola yang dikembangkan daripada sistem perwadukan ini adalah bagaimana kita memanfaatkan waduk itu secara terasiering. Artinya dalam volume tertentu waktu kemarau waduk itu berjumlah kecil dan waktu banjir waduk itu besar full dengan volume yang maksimal bahkan 3 kali lipat dari kapasitas umumnya.
fungsi-fungsinya kami sampaikan. Next. Di situ terlihat memang beragam dari fungsi-fungsi, terutama berkaitan dengan fungsi teknis suatu, fungsi entertainment taman, dan ada fungsi-fungsi komersial yang tetap kami keep sebagai milik daripada PT Hulu Mas Jaya. Jadi bahkan 2/3 daripada kawasan itu adalah menjadi kawasan pabrik yang dikip sebagai kawasan komersial dalam tanda petik, tapi untuk rakyat karena di situ ada convention itu cuma 7,3 hektar. Nah ini berikutnya secara lebih detail. Next. Terlihat bagian yang biru, di mana ini ada air yang mengalir, di mana ini pada saat musim kemarau itu ada, dan ini kalau pada saat musim banjir, jadi volumenya pun 3 kali lipat. Ini satu waktu bersih yang bisa menjadi suatu fungsi estetis daripada daerah komersial, tetapi ini terhitung sebagai suatu catchment area yang bisa ditanggung jawab. Next. Mengenai fungsi yang tadi menurut sebelumnya. Nah ini setelah, nah ini kami laporkan ke Pak Wagub bahwasanya ada satu fungsi komersial, fungsi non komersial, di mana yang ini Pak, jadi luasnya 18 hektar. Ini air dan ini taman. Taman ini juga sebagian bisa untuk catchment area pada saat banjir. Lahan komersial yang tetap dipegang oleh Pulau Mas Jaya sebanyak 7,8 hektar, itu pun sebagian harus kami bebaskan pada waktu mendatang. Selanjutnya mungkin berkait dengan case-case yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi mengenai tanah, kami sedang melakukan proses pensertifikatan. Insya Allah dalam pada bulan Juni ini akan selesai. Sedangkan anggaran kami sudah bahas dengan Dinas Pertamanan. Kita akan sharing kegiatan di mana kalau memang beberapa anggaran tidak bisa tercover dengan Dinas Pertamanan, kami akan cover di antaranya untuk UDGL, AMDAL, ANDAL, dan izin-izin yang lain, sehingga tidak ada jeda waktu karena Dinas Pertamanan tidak memiliki anggaran. Hal lain yang ingin kami sampaikan juga bahwasanya secara timetable kita sudah melakukan suatu manajemen waktu yang seketat mungkin, tetapi memang karena memang perencanaan ini tidak bisa dilakukan secara simultan, ada kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan secara pre-request, dan itu pun berkaitan dengan keperluan taman dan keperluan fluid PU, sehingga secara umum kita membutuhkan anggaran yang multi-years, di mana konstruksi itu akan dilakukan baik taman maupun PU itu antara bulan Juli sampai bulan Desember. Kalau tidak dilakukan multi-years, akibatnya kita tidak akan bisa selesai di 15 Desember 2015 karena ada jeda waktu pada saat penganggaran mungkin sampai 5 bulan, mundur 5 bulan. Jadi itu hal-hal yang signifikan kami sampaikan. Secara teknis, BPB Pak Prof. Herlawan melaporkan berkaitan mengenai tata air yang memang kita detail secara detail. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon sebelum berdiri Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi tadi Pak Budi sudah menjelaskan mengenai konsep di dalam pengembangan Riayo ini. Jadi begini Pak. Sebelumnya Riayo itu fungsinya adalah hanya pusat kontrol. Ya, yang diolah, yang dikendalikan oleh adanya OPA di wilayah di sini. Luasannya sekitar 6,8 hektar dengan volume efisien kurang lebih 65.000 meter kubik volume waduk yang sekarang.
Nah, memang sebelumnya sudah ada perencanaan, tapi fungsi tetap flat control, tidak ada public areanya. Nah, di sini ada suatu inovasi di mana kita coba mengembangkan ini, itu selain untuk flat control juga untuk public area, jadi untuk vegetasi dan sebagainya. Nah, catchment yang penting bahwa yang kita perlu pahami bahwa Riano ini adalah salah satu sistem polder yang ada di Jakarta. Ya, jadi catchment areanya itu sampai di bawah yang selatan sama di timur, itu mungkin kita lihat di sini. Nah ini kalau di Waduk Riano Pak, itu ada catchment area, ini ada catchment area 1 yang dari wilayah itu sendiri, sebelah timurnya, sebelah selatannya, sama sebelah sisi sininya. Ini masuk mana semua. Ini kurang lebih total areanya 460 hektaran, ya, dengan dengan curah hujan yang cukup tidak merata, karena memang hujan besar dan di Jakarta tidak merata. Nah, jadi ini ekspornya ini perlu dipahami. Jadi tidak bisa kita hilangkan fungsi transportnya di sini. Oleh karena itu, di sini kita coba inovasikan bagaimana supaya goal tadi bisa tercapai. Jadi di sini kita buat Pak yang namanya daerah sharing. Sekedar daerah sharing. Jadi dia levelnya bertahap turunnya Pak. Ini dari minus 0,7 sampai minus 2 sampai minus 1 minus 2 ini ada minus 1,5. Jadi air hariannya itu mari. Air harian dan air harian di sini sebetulnya sangat kecil karena di sini lebih banyak air hariannya itu dari domestic waste. Sedangkan dari hujan relatif kecil kalau di daerah sini, tapi dari domestic waste yang cukup banyak. Makanya airnya di sini kelihatan kalau Bapak lihat di sebelah sini selatan agak hitam. Nah, di sini kita nanti ada juga pengolahannya di sana di dalam developmentnya. Jadi air harian masuk kemari, terus nanti spill kemari, terus kemari masuk kemari dari pompa. Nah, air yang di sini itu dijaga di minus 3,5. Minus 3,5 sehingga dia dibawa elevasi daripada Suter. Suter itu dasarnya kurang lebih minus 1 sampai minus 2. Itu konversi dibalikan. Dari 1 sampai minus 2. Sedangkan muka airnya kurang lebih 1,2. Bahkan pada waktu 2007 sampai pernah plus 3. Overtop dari tanggul yang ada di kali seperti ini. Padahal untuk kepentingan kita adalah di sini dijaga sampai minus 3,5 kan kalau di sini minusnya udah minus 2 atau apa ya lebih naik itu nanti di sini gak ada gunanya fungsinya ini menjadi lahan yang tergenang sehingga sifat backlandnya menjadi quote unquote itu tidak terlihat gitu makanya itu perlu dijaga untuk menjaga ini itu tentunya dibutuhkan yang namanya pompa. Nah pompa itu di samping menjaga hariannya juga dia menjaga pada saat platnya masuk. Dan cara muka air banjirnya di sini itu tidak terlalu pas dari masyarakat sebelumnya yaitu kurang lebih plus 0,5. Nah, di sini Pak. Jadi di sini adalah fungsi selain ini ada fungsi selain untuk water cleansing dengan sistem biologis ya. Di sini kita juga gunakan sebagai retention pond pada waktu terjadi hujan besar. Hujan sesuai dengan penduluannya. Nah, sedangkan waduk yang di kanan ini coverage-nya kecil sekali sebelah sini. Nah, ini. Sehingga praktis karena di sini develop area, maka air buangan wastewater-nya yang terbuat itu bisa diolah dulu dan masuk kemari. Bahkan itu tidak masuk kemari ya, itu bisa masuk ke lokasi drainase untuk air buangan. Sedangkan air hujannya saja yang masuk ke mari di sini. Jadi di sini dengan kata lain, di sini kita katakan airnya akan bersih. Itu sebagai clean lake. Nah tadi volume total untuk jadi sekarang kita untuk kontrol hanya ini Pak. Walaupun ini ada tapi dari small, jadi kita fokusnya untuk yang kontrol ini adalah kita fokuskan pada kapasitas yang badan ini. Nah di sini levelnya diatur, di sini airnya akan hari-harinya ada. Karena di sini didesain untuk plus 0,00. Izin Pak, mungkin ini kan waktu itu sangat baik, cepat ya. Kalau bisa lebih cepat, kemudian juga putusan-putusan apa yang mau Bukan Pak, ini lah. Bukan, nggak tambah kurang biasa hormat Pak ya. Siap.
Saya kira saya di sini bukan memperdebatkan soal teknik ini perlu atau tidak. Saya di sini itu tugas saya supaya antar SKPD ini putus. Misal PU mau pasang pompa, kalau dari pemerintah kalau tanahnya masih BUMD, kami tidak bisa keluarkan APBD pasang pompa di situ. Kan kira-kira Iya. Ini yang sudah putuskan hari ini. Ada Praskot, ada BPKD-nya. BPKD-nya ikut ya? Nggak ada BPKD. Nah, jadi ini yang sudah putuskan. Kalau teori ini kan soal bentuk, ini soal desain dan teknis ya. Yang pasti kita mau menggunakan uang taman dan uangnya PU untuk melengkapi ini. Nah, untuk melengkapi ini tanahnya tidak bisa tanah BUMD. Karena kalau tanah BUMD itu udah harus bicara PMP atau udah proyek tender beli mesin, ini udah nggak bisa. Nah, makanya tanah di porsi tanah yang punya BUMD ini harus dijual balik kepada taman. Dan itu sudah diputuskan hari ini. Nah, jual balik kepada taman soal penanggalan bayarnya tunggu di APBD perubahan, nggak benar terbatas nih Pak, yang mau dikerjain. Itu bikinnya perjanjian harga berapa ditentukan, NJOP atau berapa, supaya PU bisa berbuat bekerja. Dengan dasar perjanjian itu waktu belum bayar, tapi udah mau dijual itu mungkin masih bisa kita kerja. Panggil BPK sekolah. Sekolah ikuti dulu Pak, kalau capek Pak. Makanya lebih baik langsung jual aja, langsung cover. Soal bayarnya ditunda kan PT yang putuskan, boleh Pak. Minimal itu sudah jadi aset itu aja PU kerja. Nah, saya kira Rio yang kita putuskan itu. Kita nggak usah berdebat soal teknis, soal ini cover area lagi sekarang. Karena saya bertiga komit di jam 12 saya terapat lagi Pak. Jadi nggak selesai, kasihan dari yang lain. Tapi bisa terima ya Pak ya? Bisa Pak. Jadi seperti yang Taman, kita juga punya pakai. Taman kan udah kerja sekarang Pak. Yang sekarang ini. Taman udah kerja di tempat kita. Jadi skemanya sama dengan persamaan yang kemarin. Kita bikin MOU pinjam pakai dengan janji akan dibeli. Ya. Itu dinas pertamanan kemarin kan Juga berarti ya, itu posisinya begitu, belum dibayar tapi sudah PU bisa gitu ya. Berarti langsung siapkan ini aja, dia bisa langsung mulai. Berarti Rio selesai ya? Ya. Masalah lagi ya? Selesai Pak ya? Yang kedua mengenai multi anggaran, multi year. Multi-year kan ini urusannya PU Ya, sama taman kan? Tapi diusulkan dari sekarang kalau enggak Masih usulan dari DPRD. yang popanya. Katanya masih multi-year, sampai selesai setahun. Pompa, taman sama pekerjaan kalau enggak kita akan jadi 5 bulan Pak. Dan itu kita putuskan dari sekarang karena itu Itu ada sementara jadwal. apa? Rasanya nih, rasanya semua beres belum Pak? Belum ya, Saya Pak, Nah, izin Pak, jadi permohonan yang masuk dari dinas PU untuk perasal belum ada Pak sampai saat ini. Bisa dicek. Izin Pak, pemohonnya kan ujian dari pengembangnya, bukan dari PU-nya. Maaf Pak, Belum, jadi Mas. sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, kalau dia akan membebaskan maka unit yang bersangkutan yang harus mengajukan. Kan tadi Bapak sampaikan bahwa ya ini akan dari dinas taman dan dinas PU, berarti mereka yang harus mengajukan ke. ya setelah dapat MOU dengan ini, Ya. Bapak langsung ajukan. Yang bebasin ini, Ya. Taman yang PU. saya nggak bebasin, saya ngeduk aja. Jadi kalau untuk pekerjaan nanti dikelola oleh taman-taman yang akan mengikuti. Karena nanti Pak begini Pak, syarat pembebasan itu harus ada kajian dari biota. Kalau beli 1 hektar. Enggak, maksudnya kajian bahwa itu adalah memang benar untuk peruntukan ruang terbuka hijau dan sebagainya. Ini persyaratan. Jadi persyaratannya salah satunya di undang-undang itu kan disebutkan harus ada dokumen perencanaan Pak. Disitulah nanti bisa ketahuan bahwa bulan tidaknya. Cuma di RDTR kan kemarin sudah dimasukkan Pak dengan pola yang berbentuk seperti ini. Jadi yang kita butuhkan adalah dokumen perencanaan sebagai persyaratan untuk pembuatan terase Pak tentang lokasi. Izin Pak, kalau PU itu sebenarnya ada juga yang harus dibebaskan Pak. Ini kan bottom levelnya -4, dia tergenang terus nih Pak. Kalau ini mungkin antara taman dengan air berganti-gantian, dan kalau dia airnya susut di taman gitu Pak. PU harus ada juga Pak bersama. Ya ada baru cuma ini sekarang kan. Nah, Pak, sekarang ini aja Pak. Sekarang ini aja. Pokoknya yang nggak ada mesin pompa tugas taman.
taman tergenang air, nggak tergenang air itu taman, nggak usah direbutin. Kalau lagi pusing dong, kalau lagi tergenang, lagi di fungsinya tergenang punya PU. Lagi kemarau punya taman, ya nggak selesai kalau dia tergenang kayak begitu. Anggap saja tamannya tergenang, ini punya taman. Kalau lagi hujan lagi gede, tamannya tergenang, minjemin buat genangin air, sudah, gitu aja Pak. Supaya cepat ini Pak, kita mesti buat keputusan. PU, sekarang pertanyaan saya, PU boleh nggak bangun pompa di atas tanahnya taman? Boleh. Iya, kan udah ada MOU. Ya sudah, kalau begitu, ini dipermudah aja, nggak usah dipersulit gitu loh. Ya, dipermudah aja nih. Kalau kita mau persulit, mau bilang nggak boleh juga bisa, tergantung Anda mau tafsirkannya apa gitu. Sekarang begini, ini beli kan tunggu waktu. Ada caranya MOU bahwa ini sudah miliknya Pemda, hanya bayarnya telat. Berarti dari sisi hukum, tanah-tanah ini sudah milik dari Dinas Taman yang bayar SKPD-nya. Bayarnya kapan nanti urusan kedua deh. Yang penting barang ini udah ada MOU dasarnya. Nah dasar ini langsung dikerjakan oleh PU di tanahnya yang kerjasama ini kan? Boleh kan? Untuk ngeruknya. Nah, untuk ngeruk sama ya sama pompa kan? Iya. Ngeruk Iya. Ngeruk atau itu di tanahnya Dinas Taman. Kalau Anda nggak mau bebaskan, kan lebih jelas nih. Iya kan? Nanti ada, saya nggak tahu lah internal di majalahnya. Nah sekarang tinggal soal trase sekarang. Kalau trase, Anda kan masih Dinas Tata Ruang DKI kan? Pemprov DKI kan? Ini urusan Pemprov DKI, nggak perlu persulit. Kita cuma butuh patokan trase, Anda kita lihat di mana patoknya. Ini bukan swasta, kalau swasta kita berantem tanah siapa, perencanaan gimana. Kalau penetapan lokasi Pak, maaf, penetapan lokasi trase, makanya yang saya pengen tanyakan ketika dia dengan MOU itu dibayar langsung sama Dinas Taman bisa Pak? Sistem pembayarannya tadi kan setahu saya kan kalau dia akan melakukan pembebasan Dinas Pertamanan dia harus ada penetapan lokasinya dulu Pak. Setahu saya seperti itu. Saya nggak tahu mekanismenya. Buat lokasi kan BPN kan? Jadi gini Pak, ada beberapa persyaratan yang harus diajukan. Contohnya salah satunya adalah pengukuran trase dari Dinas Tata Ruang terus ke BPN. Nah itulah syarat-syarat dan juga harus ada kajian dari kami. Oleh sebab itu nanti kita harus pelajari bagaimana lahan itu masuk ke dalam seluruhnya ke Dinas Pertamanan akan layak atau tidak kan gitu. Dinas Taman saja kami membuatkan Pak dokumen kami akan Ya udah, Bapak bikinnya permohonan, kan trase gambar sudah ada. Yang penting dia ada dasar pengobat apinya kan dia nggak bikin. Cuma syaratnya juga jangan macam-macam, yang nggak sertifikat, minta ini itu masih DKI gitu loh. Itu saya maksud. Jangan tanya lagi sama dia, ini punya siapa? Yang penting dia udah bikin surat, ya udah kerjain. Nah. Jadi saya menunggu sertifikat dokumen semua dari Pulau Mas. Itu sebagai dasar untuk kajian ini lalu kami ke Dinas Tata Ruang. Ya, secepatnya aja Pak sertifikat ini. Saya pikir nggak perlu sertifikat. Asal dari BPN kan waktu kita kalau jam itu kan ada GS di sana lah. Jadi waktu ada ukur, ada peta ukur BPN saja. Ada pernyataan dari BPN sedang diproses, sudah Anda itu yang saya maksud. Maksud saya Anda jangan ngotot, mana sertifikat lo gitu loh. Kalau nggak ada bentuk sertifikat saya nggak mau kerjain, kan konyol kan sama-sama DKI loh. Jadi jangan diperlakukan orang seperti swasta yang penting petanya ada, terus kemungkinan BPN bisa keluarkan. Lalu orang BPN datang, sudah ada yang diukur yang kerjakan. Karena yang mau kerja mau ngeruk itu kan masih ada terasanya, rupanya bingung. Mau kerukin sebelah mana, masih ada yang patok nih. Tahu udah keluar. Udah 1 tahun itu kita bikin MOU. Ya udah, peta ukur itu dapat, langsung ke itu bikin surat. Kan Dinas Tata Ruang pengen ada surat minta kan gitu kan. Ya Bapak minta, dasarnya juga jangan minta aneh-aneh berkas kayak swasta gitu loh.
jeruk makan jeruk ini. Ya, dokumen perencanaan masih ada kan semua, sudah ada aplikasi. Ya, baik kita satu rapat aja. Berarti soal PU selesai sekarang. Ya udah, PU selesai kalau itu. Tinggal diatur aja. Kita mau jalan aja. Yang lain lagi, nanti cuma kedua apa nih? Jadi kan Ancol juga. Iya. Ancol mana Ancol? Ancol ada data. Ada ganti apa? Jadi cepat. Diubah aja ya, tadi terus berjalan. Terus yang lokasi 7 juga, Grogol, Pakin, proyek kerjaan, hanya simpannya juga belum ya, belum rapiin. Ya saya kira itu aja keputusan kita, mana yang sudah dikerjakan oleh kita, volume pekerjaan dirubah, dibuat perjanjian baru lagi itu dikerjakan. Jadi langsung PO aja dengan di, enggak Pak, seperti itu. Supaya cepat tunggu-tungguan, kemarin nggak jalan-jalan gitu. Dari PU ada sesuatu dari ada yang diomongkan. Nah, di kami ini kan sekarang melelang, nah ngomong lelang baru 2 kuil kita bayar.
Gak apa-apa, kok SKPD siapa sama URP itu bisa cepat, kalau itu terjadi. Jadi maksud saya sekarang jangan kita terlalu stres soal URP. URP kan kewajiban undang-undang. Sebetulnya itu bisa bantu URP banyak kok. Anggap saja ini soal bapak ini merah. Siapin semua dokumen, udah matang. URP, aku butuh kayak, ngerti nggak kalau kita jadi kontraktor tuh beli bendera orang, ngerti nggak gitu? Kalau mau juga bisa beli bendera kan juga. Kita siapin semua, aku ke tender, karena PT-nya nggak cukup, beli PT orang ikut gitu. Nah sekarang URP juga sama, dia belum dibentuk, undang-undang mewajibkan kita harus lewat URP, sudah harus lewat satu perda mengatur badan lelang ini. Nah, dia mengatakan kita wajibkan, ya Anda siapkan aja semua. URP itu udah matang nih, kamu aja yang pura-pura lelang kasar gitu loh. Kalau sekarang sebagai SKPD kan aji mumpung enggak? URP nih, gua nggak mau tahu. URP nih, gua nggak mau tahu. Satuannya mana? Hitungannya mana? Nggak ada juga. Ya URP ya pusing. Kan ada yang mau barang ke atas. Kan ini saya lihat ada foto-fotoan. Kalau bukan di PU. Kalau URP kan bisa kerjain lelang ini. Saya nggak mau lelang. Kecuali balikin ke saya. Itu namanya melawan undang-undang. Itu dengan cara apa? Kalau kamu nggak mau balikin ke saya, silpa ya. Nah saya bilang Pak Gubernur, kalau saya silpa 50% pun saya nggak setuju. Jadi nanti untuk sampaikan kepada SKPD yang lain ini, supaya yang nggak ngerti. Buat saya silpa 50% pun saya nggak setuju. Sama saya ngancam BPK, kamu mau WTP bikin disclaimer tidak ada pendapat, saya nggak peduli. Nggak ada penghargaan, saya nggak peduli. Daftar orang miskin saya naikkan sekarang. Saya nggak mau pakai karoli, nggak mau pakai dolar seperti dari PBB. Saya mau pakai KHL. Nanti orang miskin di Jakarta bisa sampai 40%. Dari 3,5% naik 40%. Aku nggak peduli. Yang penting data orang miskin saya asli. Dia pasti bohong-bohong kan. Nah sekarang juga sama, kita mau pakai URP. Nanti kelihatan kok SKPD mana yang nakal, yang memang nggak mau lepasin ke URP. Kan Anda punya SDM. Kita cuma sekarang masalah undang-undang pinjam bendera URP buat tender. Ya Anda siapin aja semua kayak biasa. Titip ke dia Pak, boleh nggak Pak? Cepat. Jadi seolah kita mikir juga. Iya, cuma sekarang terpaksa. Kayak kita jadi kontraktor itu loh. Kalau jadi kontraktor saya bisa kerja punya alat, tapi bendera saya ini sertifikatnya belum A. Ya udah aku siapin semua, pinjam stempelnya doang nih. Ya harusnya ini cepet dong. Seperti biasa aja. Seperti biasa aja, coba sekarang, tolong dong. Ini semua kamu tidak tanda tangannya ini. Jangan. Kau sekarang benar juga Pak. Semua paksa URP, gua mau tahu nih. URP minta mana satuan kamu? Nggak tahu juga. Mentah, URP juga berantakan, SDM-nya nggak ada, alatnya nggak ada. Nah di sini aji mumpung. Terus minta apa? Minta balikin dong. Minta toleransi balikin. Gimana kalau orang punya balikin? Terus ngancam kami kan kalau Bapak, nanti silpanya bisa banyak loh Pak. Bisa 50% loh silpa. Kemudian bilang sama saya gitu. Saya bilang Pak, aku nggak mau pikirin Pak. Sama kayak dulu ngancam saya soal multiyear sampah itu, PU dulu. Kalau nggak mau kasih multiyear, seluruh sungai dipenuhi oleh sampah. Kenapa tadi? Saya bilang penuhi aja. 2 hari kemudian keluar ke Jakarta Post, Kompas, semua sungai penuh, Manggarai penuh, Sunter penuh, Season City semua penuh sampah. Kok biarin aja. Kamu orang politik, dipilih orang tuh 2017 saya Pak, tentang aja. Sekarang ada nggak sampah di sungai? Bersih semua kita garuk. Nah sekarang sampah boleh lagi nih, ngerjain lagi nih. Kalau nggak mau diswastakan, nanti numpuk sampah di mana-mana. Nanti saya bilang setinggi Monas saja sampah di DKI aku nggak peduli. Tumpuk aja. Nanti aku bersihin. Sekarang Jakarta lupa kan, dulu sungai-sungai di Jakarta itu penuh sampah kan? Kayak bak sampah. Sekarang ada nggak sungai-sungai kita penuh sampah? Yang utama nggak ada lagi kalau bukan. Nanti kemudian saya maksud saya sekarang kita
kita perbaiki aja kontrak semua langsung beres. Ada masukan nggak? Jadi ini Pak, kita usulkan kita akan bicarakan sama supaya construction engineer-nya bisa ditugaskan untuk perubahan-perubahan desain. Tapi ada dua hal lagi ya. Jikalau di dokumen ini akan diubah, kita juga bisa mengambil kesempatan ya untuk meninjau semua lokasi-lokasi dalam paket 7. Jika ada lokasi yang tidak perlu resettlement atau bisa dierahkan dengan desainnya, kita kumpulkan semuanya dalam satu paket supaya paket itu bisa jalan terus. Hal kedua, kemarin dulu Pak Alan dan saya ada diskusi teknikal dengan Pak Yenyak ya, mengenai technical assistance untuk mendukung DKPU mendesain semula atau mengupdate folder sistem-sistemnya. Tapi kelihatan dari laporan terakhir Pak Yenyak, perubahan-perubahan yang disarankan termasuk juga specification untuk OPA dan selainnya, ada beberapa assumption yang mungkin ada dampaknya pada desain jenis. Jadi dalam hal itu saya rasa kita juga harus mengambil kesempatan ini untuk mendiskusikan dengan banyaknya apakah perlu lokasi-lokasi yang kita ini desainnya diubah, upgrade-nya diubah dan selainnya. Jika diperlukan, kita juga harus mengambil kesempatan ini untuk mengubahkan desain changes-nya supaya disinkronkan dengan rencana yang jadi kita jangan betul. Saya kira betul. Kita bawa pompa di sisi ini. Maksud saya dia yang lama ini sekarang pakai kesempatan ini, setelah itu sudah ubah. Saya pikir kalau karena desain jalan ini dari mana juga. Jadi kalau ada perubahan-perubahan yang disarankan di rekomendasi juga kita harus take into account. Kita kan tak udah. Ini aja Pak, saya bantu Pak. Jadi ini kan langsung potongan tinggal pimpanya ataupun masuk yang aktif kalau tadi resmi dari JJ itu diimplementasi aja. Pokoknya dua waktu nanti habis kita udah memasuki. Saya udah lagi pada orang-orang kita yang usul aja akan menjadi dari desain itu memang sesuai dengan rekomendasi Pak Yenyak. Karena kalau tidak, mungkin rekomendasi dan juga specification yang diusulkan Pak Yenyak ini mungkin tidak mungkin berupa kapasitas pompa yang direkomendasikan oleh Pak Yenyak. Sebenarnya bergantung kepada retention module yang nilainya pada masuk. Dan apa? Pokoknya Bapak di dalam ingat nggak, Desember saya udah warning, 47. Sekarang udah Mei, kan masuk Mei, kan udah selesai. Utangannya 5 bulan lagi, Pak. Untuk nanti saya ada caranya, Pak. Kita sudah pun mengatakan kepada DKI dan juga kepada urusan untuk mengubah proses pelelangan menjadi one stage. Ya. Kalau two stage memang akan mengambil 4 bulan mungkin bulan. Tapi kalau one stage, bilik tiketnya 6 minggu dan sudah 2 minggu satu proses satu proses. Jadi kita bisa juga mengubahkan menjadi one stage. Tanpa kita dapatnya satu bulan dulu. Kalau kita dapat internal jadi Pak pertimbangannya dari segi lagi itu besar, ya tidak ada percakapan ini. Yang kedua
Jadi atau nah saya kira betul juga dari paket yang memang bisa bebasin. Iya. Karena kita nggak motor Pak. Ini kalau nggak kawasan kubu itu, begitu rusun kita jadi bulan Juli kan jadi ini. Bulan Juli itu rusun kita baik jadi. Semua yang kena pekerjaan ini singkat aja. Jadi tadi kasih tahu wali kota yang terlibat, ini pasca bisa kita. Begitu rusun bulan Juli kan jadi rusun banyaknya. Semua yang kena pekerjaan di ini, pakai 7 semua, rumah-rumah itu semua, kita nggak mau tahu. Anda harus tidak, kita sodok aja pada urusan. Yang mau nuntut aja kita. Ini siapkan ada rumah susun, prinsip ekonomi sederhana. Kalau ada rumah susun, busuk. Kalau dia motor, kita lapor polisi aja. Dia yang lapor tanah kita, Pak. Sama PLN bisa cabut. Saya ngomong lagi sama terus siapa itu. Jadi jangan lagi kepikir ini kehargaan, ini nggak motor, sikat aja. Nama rusun ada juga sikat. Nggak ada toleransi lagi. Sungai-sungai banyak. Tunggu 4 tahun nggak selesai. Dipaksa aja udah. Kan nggak punya sertifikat orang yang dipilih bandara sungai kan nggak punya sertifikat ya. Yang mau demo, naik 200 kilo kan demo aja. Saya nggak ada rusun lah. Kita bingung kalau dia diterima ada rusun. Karena kita ada lain itu kan rusunnya belum siap, ada molor. Ya, jadi selesai ini ya. Ada lagi Pak dari Bang Dunia Pak? Masih ada? Pak, ini di luar dari rencana 3 paket itu bergerak terkait dengan kegiatan JD yang sudah jalan. Sekarang ada 4 paket yang sudah jalan. Ada keluhan di lapangan, kondisi Ancol yang sekarang ini teman-teman di lapangan sulit membuang lumpur ke situ, sehingga kemungkinan kalau kondisinya masih seperti ini akan molor proses pembuangan lumpur. Itu gara-gara dari tabrak kapal itu ya? Ya, salah satunya itu Pak. Akses masuk ke Ancol juga. Akses masuk Ancol gampang, tinggal bilang aja. Kalau masuk Ancol tadi kita kasih tahu kita aja. Kalau buang juga nggak terlalu kaku, buang dulu katanya buang dulu bagian depan gitu. Kalau buang nggak masalah kan. Akses masuk Ancol yang masalah ya. Jadi kemarin itu skenario-nya sehari itu yang paling memungkinkan itu 150-an truk per malam, tapi prakteknya sekarang hanya 20-an. Kenapa? Dia nggak kasih masuk? Bukan nggak kasih masuk, space-nya nggak cukup Pak. Untuk manuver truk dan segala macam itu sangat terbatas. Kalau itu tanggung jawab tidak dari mana-mana. Kemarin jadi itu kita bagi 7 paket Pak. Karena jadi masing-masing itu punya daerah ya Pak. Pakai 1, pakai 2, pakai 3, pakai 4, jadi dibagi garis gitu. Kemarin kalau saya bisa digunakan atau misalnya tempatan itu dibatasi semuanya pakai ini gitu Pak. Karena mereka juga berpikiran pada akhirnya nanti atau mereka sendiri kami segala macam mereka nggak digabung-gabung gitu Pak. Untuk ini
maksudnya yang bos apa maksudnya? Di skenario lapangannya sudah ditentukan, sudah disepakati di CPAI dan dari bahwa yang akan mengelola di dalam sebagai lead melalui di dalam itu kontraktor pakai 2A Cengkareng, karena kebetulan dia lumpurnya yang paling banyak akan dibuat ke sini. Itu yang mengelola juga. Terus sekarang kondisinya adalah sepertinya Ancol sudah menyerahkan sebelumnya dengan apa adanya sekarang. Nah, itu sudah diserahkan ke proyek gitu Pak. Nah, maksudnya gini Pak, artinya kan ini bukan Ancol yang menghambat. Tadi saya kira karena Ancol ini adalah tempat hiburan, terlewat-lewat itu ditahan. Soalnya ini nggak ada hubungan dengan PT Pembangunan Jaya Ancol. Ini adalah hubungannya kontraktor buangnya itu nggak bisa memanage jalur buang. Nah, dulu saya orang tambang Pak. Jadi kebanyakan orang nggak ngerti tambang mau berapa ton, tambah 10 tongkang gampang, tambah truk, tambah alat berat. Saya bilang salah. Nanti jalannya muternya lewat mana kamu? Airnya muter lewat mana? Nah, banyak orang nggak. Sekarang persoalan saya sama. Sekarang artinya si kontraktor yang kontraktor paket 2 tadi ya, yang kata saya, dia yang harus tanggung jawab untuk mengatur itu Pak. Nah sekarang siapa yang menegur dia? Bank Dunia apa kita PU? Sekarang logiknya ini Pak, kan dia udah menang tender untuk buang. Kalau dia terlambat ngangkut itu lumpur buah, waktunya lewat, ya berarti itu bagian dari tender dong logika saya. Berarti kamu yang nggak becus. Lain halnya kalau tempat pembuangan kami tidak punya gitu loh. Dia teriak. Kalau manajemen fleetnya yang membuat dia nggak bisa 150 truk karena tempatnya tambah penuh, tambah sempit, ya salah dia loh Pak. Dia harus bikin masa suruh kasih kita yang bikin rencana. Nggak logika saya gitu Pak. Saya ngerti Pak. Dulu 150 kenapa? Karena 150 ini masih kosong. Buang sisi ini boleh, buang sisi itu boleh. Nah sekarang ini udah penuh, truknya nggak bisa manuver lagi. Nah maksud saya menentukan di dalam kontrak kerja kita dengan kontraktor, apakah kita juga disuruh mengatur fleet pembuangan? Enggak kan? Itu salahnya dia kan? Nah kalau salahnya dia, kita ingatkan dia, konsultan atau PU siapa, kasih peringatan kepada dia. Kalau cara kerja Anda seperti ini, maka Anda pasti akan berprestasi. Nah ini pikiran saya seperti itu aja loh. Jadi kalau kontraknya mengatakan kami yang harus mengatur fleet semua, itu beda Pak. Ini kontraktor manja sekali Pak. Dia maunya semua truk itu kita bikin jalan mobil dan capek kita. Nah yang mana yang benar saya nggak tahu. Coba. Ya, ini Pak. Isunya ini tanggung jawab untuk menyeluruhkan proses minimal tapi pada masa ini kami sudah coba untuk menciptakan perbedaan dari tahun. Jadi untuk menciptakan itu walaupun tanggung jawabnya minimal masalahnya kawasan atau area yang ada tidak cukup. Jadi mau tidak mau mereka cuma mau mengelolakan secara ideal. Kawasan atau area yang lebih besar. Jadi kita usulkan ada mendapatkan kerjasama dari Kementerian Nasional untuk mencari sama ada atau tidak area kawasan yang bisa digunakan kawasan yang bisa digunakan karena kunci soalnya Nah sekarang gini Pak, saya jadi agak bingung juga. Berarti udah jelas ya satu-satu ya, ini bukan urusan Ancol menghambat Anda masuk.
tempat buangan yang kurang besar. Nah, sedangkan dari PU melaporkan, saya bilang kami ini ada 17 pulau mau direklamasi. Banyak tempat dibuang. Dulu saya dapat laporan, Bank Dunia tidak kasih sembarangan buang. Betul kan? Ditentukan. Sekarang Bank Dunia mengatakan, kami cari lokasi yang alternatif buat buang, supaya kami lebih gampang buang. Ini dua hal yang berbeda. Laporan mana yang benar? Lokasinya sama, tapi cuma kawasan untuk mengelola struktur. Kalau di kawasan nanti lokasi pembangunan ya kita bisa carikan metodologinya bukan untuk pembangunan, tapi untuk mengelola truk. Makanya lebih dapat yang bisa masuk. Nah sekarang ini, artinya kan tidak boleh cari pembuangan lain, hukumnya salah. Hanya sekarang manajemen fleetnya supaya putarannya lebih jelas. Kan teknologi itu juga nggak boleh buang dong. Kalau orang buang loading unloading cost mahal dan itu juga pencemaran. Tidak mungkin. Jadi tidak mungkin juga kalau buangnya di sini supaya fleet saya gampang, saya buang dulu di sini sementara. Kami juga nggak kasih. Nanti dari sini belum pindah ke sini lagi pasti kita nggak kasih juga. Karena ini juga ada pencemaran. Ini kan semua ada hitungannya kan. Jadi maunya yang mana gitu loh, dunia gitu loh, maksud saya gitu loh. Jadi memang pintu masuknya satu. Jadi CDF memandang maksud satu, cuma bisa disiasati sebenarnya. Dia masuk, ini kan sudah banyak kumpul sini. Kumpul ini dipadatkan untuk melakukan kan kalau lewat sini kan bisa terpasang. Jadi yang sudah ini ditata supaya lebih padat dia bisa manuver baliknya. Kalau di jalan itu udah nggak masalah maksudnya. Nggak, makanya kita dicari apakah dia habis drop dia mau keluar dari jalan yang lain. Nggak ada jalan kan? Nah makanya saya bilang ini bicara manajemen fleet Anda. Kecuali Anda kasih saya boleh buang di pulau yang lain. Karena dia bilang tidak boleh. Nah kalau tidak boleh ke pulaunya di sini, dari dulu sudah diperhitungkan pasti mampet kalau pas satu jalan. Ngasih kontraktornya harus mikir gimana cara buat jalan supaya keluar masuknya gampang. Makanya saya tanya kan, apakah soal urusan jalan buang juga tanggung jawab kita dalam kontrak? Kalau tanggung jawab mereka, yang saya tahu ini Pak, kalau saya dapat izin tambang untuk gali, saya jadi kontraktor tambang Pak, itu gali sampai lubang itu dalam, saya harus ngitung. Truk saya itu turun, muter, naik berapa, saya ngitung. Itu hebatnya saya dipakai jadi kontraktor Pak. Kalau saya nambah di tambang orang, asal gali sembarangan terus ada yang tercecer, terus saya marah-marah yang punya, lu yang salah tuh, kok saya ambil nih. Saya dipecat Pak, saya nggak laku. Perusahaan saya laku jadi kontraktor tambang, karena saya betul kasih saya peta ini, ada target berapa, saya ngitung. Jadi ketika truk saya fleetnya berkurang karena muternya udah mampet, saya nggak pernah menyalahkan yang punya tambang. Ya salah saya yang bodoh. Kenapa saya tidak? Kenapa flow dari mobil saya mampet? Oh saya ngerti nih, oh jalan sini saya nggak ada jalan. Nah saya langsung bikin jalan sendiri Pak, supaya bisa buang. Karena saya kan dibayar jumlah yang bisa saya tambang gitu. Nah saya juga sama. Mas sekarang pertanyaan saya sederhana aja, kontraktor yang kita pakai ini, apakah begitu manja? Kalau dia nggak mencapai target menjadi salah kita, kesalahannya dia. Kalau salahnya dia prestasi putus kontrak, dia kena cairkan garansi. Nah jadi si kontraktor harus mikir sekarang. Tapi kalau Bapak mengatakan, saya waktu mau bikin manuver jalan ini, Ancol tidak kasih. Ancol ngotot hanya boleh pakai satu jalur, lapor saya. Ini kan bukan persoalan Ancol yang melarang. Nah lain halnya Bapak mengatakan, Ancol tidak kasih saya izin buang di tempat lain. Saya pengen buka di sebelahnya nih. Kan saya udah dengar, kami sudah usul boleh buang di sebelahnya kan, lebih gampang. Nah Bapak ngotot gak mau, masih satu tempat yang sama. Betul kan? Kan kita sepakat,
tidak boleh buat di 2-3 tempat berbeda satu tempat. Ya sudah, kalau satu tempat Anda manage baik-baik dong, ini satu tempat ini loh. Kita tawarkan tempat ini udah kasih ya. Nah kalau kontraktor nggak beres, buang dari kontraktor. Berarti dia nggak ngerti cara ngatur surat. Bukan salah kita dong. Berarti salah kita di mana? Kita menunjuk kontraktor yang salah, yang bodoh. Jadi bayangin, gini kayak jadi sekarang kontraktor dulu sama kita nih, Pak, saya dulu untung nih Pak, satu hari 150 rit, sekarang cuma 30 rit. Saya kan jawab, memang mau mikirin. Tapi kalau lehernya, tempat buangannya penuh. Atau saya masuk ke tempat ini ada preman nutupin jalan saya Pak, Ancol nggak mau kasih, itu betul laporan balik kami. Ini kan cuma persoalan dia ngantri buangnya lama. Ya Anda harus mikirin dong bikin jalan gimana buang, kan tugas Anda kan isi kolom ini. Anda harus mikir gimana cara isinya supaya penuh. Ya sama kayak saya dalam kontraktor isi tongkang. Bapak tahu isi tongkang? Tongkang itu besar Pak. Saya punya truk puluhan isi itu tongkang. Kalau sopir saya itu yang mau cepat, dia langsung masuk dan buang, nggak mau di pojok-pojok. Yang lain itu nggak bisa masuk Pak. Masa saya mesti marah sama yang dia tongkang? Lu dong, ini gimana truk saya nggak bisa masuk ke tongkang kamu nih? Dia bilang apa? Sopir lu yang goblok buangnya di tengah jalan. Kenapa sopir lu nggak atur dengan baik? Ini salah saya yang dia truk. Ini saya nggak ngerti cara berpikirnya itu Pak. Tadi saya harus minta handphone. Saya pikir kalau Ancol yang menghambat apa? Saya telepon dia sekarang. Jadi kalau ini kasus manajemen fleet. Ya kan? Ini manajemen lutut terus. Bapak kasih peringatan dia aja, kalau kamu kerja begitu bodoh, kamu masih out. Sementara dibuang, nanti mau dipindahin lagi ke situ anak. Temporary untuk truknya muter. Ya oke, kita mau segini aja lah. Tanya kontraktornya maunya apa dia gitu. Nanti PU tolong dilihat aja. Kontraktor cerdas apa enggak gitu. Tanya sama dia ini maunya apa. Ya kan, nggak perlu tersedia juga kan. Mungkin satu lagi Pak, di samping proyeknya GI itu ada juga buangan begitu. Kalau temporer itu sementara dibuang, nanti mau dipindahin lagi ke situ anak. Temporary untuk truknya muter. Ya oke, kita mau segini aja lah. Tanya kontraktornya maunya apa dia gitu. Nanti PU tolong dilihat aja. Kontraktor cerdas apa enggak gitu. Tanya sama dia ini maunya apa. Ya kan, nggak perlu tersedia juga kan. Mungkin satu lagi Pak, di samping proyeknya GI itu ada juga buangan ada buangan juga di samping itu ya. Ada buangan. Itu yang sampai masuk lagi. Kalau ditanya waktu itu kalau ditanya ke lapangan, itu ada dari kemana? Jadi ditanya sampai mana? Yang dulu sebelumnya. Terakhir masih dulu semua. Masih pakai sisi sini. Kalau isi kan nanti dia dibayar juga. Volumenya kerjanya bisa banyak. Kalau dari sisi jadi sih enggak Pak.
karena kita ada menghitung dari lokasi pembentukan, ada yang menghitung di lokasi sebelum dibuat. Itu kunci kita. Jadi masalah kita ada masalah. Tapi ada masalah lagi. Uangnya banyak, makin makan. Ya, ya. Kalau kita nambah lokasi itu harus ada Ya ini aja, kita pun mau di MKI aja, dia pasti senang. Mau ke dia aja, dia ada yang menuntut suasana. enggak, bukan nuntut, ditekenin. Ini nanti petugas di lapangan di Ancol, dia itu kan ada mobil kan ditempelin, ditempelin stiker, kaca. Jadi yang bawa truk lumpur ini tanpa stiker nggak boleh masuk jalan ini, itu aja. Kontraktornya pasang petugas di situ. Bapak juga kasih tahu mereka yang bawa tanah ini bawa ke MKI, diatur aja. Itu biasanya cuma kasih stiker di depan kaca mobil kok. Sudah. Yang siap pada saat itu menjadi disposal area seluas 2,7 hektar. Ini hampir penuh. Dan termasuk yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi yang diarahkan Pak Wagub itu sekarang sedang kita klik di lapangan. Bagaimana kita mengembangkan jalan akses masuk menuju ke lahan yang di sebelah yang posisi sebelah sekat bambu itu. Nah, itu kan hampir selesai ditangani. Ini mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada izin di situ, tapi secara fisik ada masalah. Kita menuju akses yang posisi bekas tribunal, kita menuju arah ke situ. Nah, selanjutnya yang belum Pak Wagub, ini ada paket 6. Itu upper sumber dengan kanal banjir barat. Ini sedang kita persiapkan proses untuk pengadaan barang dan jasanya karena karena masih kita menuju larak. Tapi sampai kita menuju larak, kami akan melakukan proses kegiatan untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sambil menunggu dokumen formal seperti larak dan sebagainya. Nanti lalu kita tentukan penetapannya. Ini sedang kita lakukan untuk proses lelang untuk pakai. Masih ada lagi Pak untuk jadi yang paling penting juga sekarang jebolnya tanggul CS yang di ini kan sedang sasaran oleh perkiraan selesai itu mungkin 1 bulan lagi. Sementara sekarang berdasarkan dan sekarang pertanyaannya Pak Zulinya, boleh nggak dibuang jangan sampai itu tutup dulu nanti dibuang. Kalau kita lihat di lapangan itu kita tidak banyak kok yang dibuang namanya lengket tidak bebas. Jadi kalau itu bisa itu bisa aman karena itu buang sana. Tapi kalau nggak harus tutup bisa nunggu 2 bulan lagi. Yang pada sekarang udah penuh Pak. Ya kesal ya. Jadi dengan tergantung itu bisa lihat di selatan ada kamburan. Kemudian orang
diatur aja peninjauan kapan minggu ini diatur aja Senin peninjauan yang 2020. Masih ada barangnya? Jadi cukup. Terakhir selesai ya? Cukup Pak. Mungkin kalau izin Pak, ada satu lagi Pak masalah yang sekarang kesepakatannya diurus. Maksud saya dari PU Pusat mau menyerahkan semua kali sungai pada kita. Dan dia ada 2 tahun masih membantu untuk operasional. Ya urus terima aja, modalnya di mana? Kerja ambil rapat saya dan orang mau kasih barang pun susah di DKI. Jadi orang mau kasih barang pun bikin orang berantem ya. Kasih bus juga ditolak. Kejar aja takutnya kampusnya apa takut? Mana dapat masuk tak? Cepat selesai. Berarti kita udah Pak ya? Terima kasih Pak. Terima kasih. Peraturan Menteri PU tentang pengelolaan barang, prasarana dan sarana banjir milik negara
Ya kan kalau tiap 2 tahun yang dulu 2009 saja, ya, 197 juga belanja menyambung juga kan. Nah 170 siapa yang kelola ya? Kita pusat ya ya. Proses hibah di Tiap 2 tahun. Nah, makanya nggak pernah ada itu main kerjain aja. Ya kan? Main kita kerjain aja sama itu kan. Jadi nggak heran kenapa dari pusat mengatakan 2 tahun dia akan lakukan operasional gitu. Itu betul. Saya dianggap 2 tahun itu 2 tahun selesai sama lagi. Kita mau dikatakan pusat sebetulnya. Ini satu lagi maksudnya Pak, untuk auditnya itu bagaimana? Misalnya kita melakukan pemetaan di KI, misalnya Pak PU. Komen PU kita nih. Penjelasan kewenangan secara total. Ya lama nggak lama, tapi kalau ini untuk jangka panjang itu diubah ke menteri. Saya 2 tahun saya terima nggak jelas gitu kan. Saya kan niatnya ada, kalau menteri ada niat ya kasih dong kan. Itu kan peraturan menteri, PU. Sama audit asetnya juga Kalau ini koordinasi sama ini aja loh. Kalau Kementerian Lego ini udah. Bisa serah pengelolaan. Memang kalau kita serahkan aset, konteksnya itu adalah ke Kementerian Keuangan. Apa yang disampaikan oleh Ibu tadi memang pada tahun 97 itu sudah dilakukan 70 sekian item yang diserah pengelolaan ke pemerintah DKI. Namun itu sekarang ada peraturan menteri yang tadi disampaikan dapat dilakukan penyerahan pengelolaan itu mungkin dengan durasi waktu 2 tahun, setelah itu terus diperpanjang. Dasar daripada itu beberapa waktu yang lalu kami sudah melakukan komunikasi tentang kelanjutan daripada serah terima pengelolaan 97 beberapa tahun yang lalu. Artinya ini juga baru-baru ini saya sudah berkomunikasi dengan beberapa kepala dinas PU Provinsi DKI termasuk aset yang terbaru Pak, yaitu Pompa Timur Ruli. Nah, ini juga kita akan penyerahan pengelolaan, saya dengan Pak Rudi sudah akan mengatur, termasuk pada saat itu menyempurnakan jumlah ataupun infrastruktur yang akan diserah kelolakan ke pemerintah Provinsi DKI yang berada di dalam cekungan antara banjir Kanal Barat dengan banjir Kanal Timur. Itu ke arah utara semua diserah kelolakan. Itu ada pemikiran seperti itu. Nanti kita lihat sejauh mana jumlah item kegiatan yang ada di 97, apa yang kurang terhadap itu kita akan tambahkan. Termasuk salah satu yang sudah saya sampaikan tadi berdiskusi dengan Pak Rudi adalah Pompa Timur Waduk Pluit. Itu juga kita akan serah kelolakan. Jadi ini sedang kita jadi nanti mungkin dari pemerintah Provinsi DKI juga itu nanti apa yang itu yang akan kita dukung oleh besar wilayah Sungai Indonesia ini akan ikut Pak. Sekarang ini aja Pak, ya. Kalau boleh kan itu udah 70 itu juga belum diperpanjang dulu kan. Kamu belum diperpanjang dulu Pak. Nah, sambil nunggu Menteri PU, Menteri Keuangan itu pusing nih. Kita gunakan itu aja yang stay perjanjian yang 2 tahun aja kita pakai lagi. Betul apa?
Jadi soal sambung lagi kan urusan kedua. Itu siapkan verbal dulu aja, perjanjian. Kalau disiapkan perjanjian itu dikasih dari PU pusat kan. Bentuk draftnya itu loh. Maksud saya tinggal bagi hukum pelajari. Salah kan? Kalau saya baca dari surat ini, berarti dari Takom juga setuju. Cuma pengen minta yang lebih. Kalau minta yang lebih kan udah urusan Menteri Keuangan pusing udah kita. Itu Pak. Kita ambil aja kerjasama penyerahan untuk jangka waktu 2 tahun. Yang dapat diperpanjang, asal kita ingat aja tertentu diperpanjang. Boleh kan seperti itu? Dan nanti dibahasnya juga diproses Pak Wagub. Ya sampai diproses di Menteri Keuangan dari Menteri PU. Karena ada yang sudah coba kita lakukan sudah 7 tahun. Dan keluar. Iya. Tapi itu akan kita proses terus sampai nanti dibahasnya. Betul. Kalau 2 tahun lewat kita ingatkan di laptop nyambung lagi. Itu aja. Berarti bisa cepat ini. Ya kita temu yang C saja. Ya, temu yang C sambil kita nunggu PU proses yang F. Ya. Mau belum dapat sih aja. Ya Bapak, punya aja. Enggak, Bapak. Biar PU punya C sama F. Jadi kita proses yang C sampai nunggu yang F. Sama C sama F aja Pak. Berarti selesai ya. Nah, PU cukup 2 tahun ya Pak. Sampai nunggu proses itu panjang. Itu doang. Ya, nggak bisa. Aku nggak perlu jawab. Kalau masih ada tunggu dia proses itu.